Dikejutkan dengan video yang sedang viral, Ivan Gunawan dengan Boy Williams. Boy Williams sedang mewawancarai Ivan Gunawan dengan boneka adopsinya. Siapa yang tidak kenal Ivan Gunawan? Kehidupannya selalu disorot media, kehidupan pribadinya selalu menjadi konsumsi publik, dan ini adalah sungguh sangat luar biasa. Bukan luar biasa ya, luar biasa dalam tanda kutip, luar biasa aneh. Kalau dulu mungkin Ivan Gunawan selalu diberitakan kisah percintaannya dengan Ayu Ting Ting, dengan Rosa yang berakhir kandas, gitu kan. Dan sekarang media lagi menyorot Ivan Gunawan karena memutuskan untuk mengadopsi dua boneka, ya, boneka bayi. Jadi bapak-bapak, ya dia udah bapak-bapak lah ya, meskipun belum nikah, gitu kan. Bapak-bapak main boneka, gitu. Dan sangat-sangat begitu yang membuat dahi saya tambah mengkerut. Nah, diikuti oleh para artis-artis yang lainnya. Berbondong-bondong semua latah. Ada Roy Kinoshi, ada siapa itu, si jandanya si Boy itu, lupa namanya. Yang cantik itu siapa? Ya itulah dia. Dia pun ikut-ikutan juga ngadopsi baby dolls. Mungkin kalau kita lihat anak perempuan di bawah usia 10 tahun main boneka, sesuatu hal yang wajar. Tapi melihat bapak-bapak bertubuh besar, berewokan, bertato, main boneka, apa yang Anda pikirkan? Ada dua pandangan saya ya dengan kasus ya Ivan Gunawan ini. Saya melihatnya ya dari dua sisi. Sisi pertama, ya tahulah, dia adalah seorang artis. Ya istilahnya yang namanya artis, cuannya atau cari uangnya ya dari sensasi untuk memblow up namanya kembali. Itu sisi yang pertama. Tapi menurut saya, sekali berartis nama besar Ivan Gunawan sudah ya tidak memerlukan sensasi-sensasi seperti itu lagi kalau menurut saya. Tapi ini bisa terjadi juga. Ya dia namanya artis, gua cuman sensasi saja biar media, biar netizen gibahin gua. Contohnya seperti sekarang kita lagi gibahin Ivan Gunawan. Itu sisi yang pertama ya. Ya mungkin hanya untuk cari sensasi saja. Tapi di sisi yang kedua, ini yang menarik dan akan jauh lebih kita telisik lagi. Kita tahu Ivan Gunawan sudah berkepala 4 ya, udah 40 tahun lebih. Tapi ya namanya manusia tidak ada yang sempurna. Di balik kesuksesan dia sebagai desainer, sebagai artis, tapi kisah percintaannya selalu kandas. Dimulai dari dulu digosipkan dekat dengan Rosa, dan sekarang Ayu Ting Ting, semuanya hambar. Semuanya mungkin drama saja. Saya pun tidak tahu, cuma mereka yang tahu ya. Nah, jadi dari kisah percintaan, dari segi usia, memang Ivan Gunawan sudahlah layak dan sudah sepantasnya memang untuk membina rumah tangga, untuk mengurus ya anak betulan, bayi betulan gitu ya. Tapi ya itu namanya kehidupan, tidak ada yang sempurna.
Di lain sisi ada yang bergelimang harta tapi kurang cinta dan kasih sayang, banyak juga. Banyak cinta, banyak kasih sayang, mempunyai istri, mempunyai anak, tapi fulusnya kurang, banyak juga gitu kan. Jadi memang kita dunia ini hidup tidaklah sempurna, dan kita hidup di dunia ini ya di cobaan masing-masing gitu kan. Mungkin Ipan Gunawan dicobanya, diujinya oleh kesepian dia ya, karena kita tahu dia hidup sendirian gitu kan, belum menikah. Mungkin ngadopsi boneka biar dia ada kerjaan, dia kesepian. Bahkan statement kesepiannya ini ya dia lontarkan sendiri gitu kan. Gua kesepian makanya gue ngadopsi boneka gitu. Terus lantas ada yang bertanya juga, kenapa nggak adopsi ya bayi betulan? Karena kan kita tahu di Indonesia pembuangan bayi sangat banyak. Kenapa nggak ke rumah sakit saja atau ke panti asuhan saja untuk adopsi anak betulan begitu? Nah, jadi di sisi yang kedua ini memang kalau menurut saya Ipan Gunawan kesepian. Dia ini perlu kasih sayang. Dan dia lampiaskan ya ke boneka ini. Karena sifatnya boneka tidak bernyawa, diapa-apain aja tidak bergerak, mau dimandiin, mau dibajuin apa saja segala macem gitu kan. Jadi ya emang sih ini untuk kita yang normal, ini emang perbuatan yang abnormal. Tapi ya inilah realita kehidupan. Itu di sisi ya di Ipan Gunawannya ya. Jadi antara cari sensasi, antara memang dia kesepian karena usianya yang sudah lanjut tapi masih hidup sendirian. Jadi ada harus pelampiasan diri gitu yang tidak bisa dia lampiaskan contohnya ya. Nah, lalu bagaimana dengan misteri-misteri yang dihubung-hubungkan? Ya, katanya yang namanya boneka itu ada arwahnya, ada setannya, bahkan ada yang menyebut Ipan Gunawan penyembah boneka gitu kan. Ya, istilahnya kalau saya sih nggak mungkin juga kan lah ya seorang Ipan Gunawan nyembah boneka, itu nggak mungkin. Tapi kalau saya sih lebih kedua sisi itu saja, pendapat saya sebagai netizen. Nah, antara cari sensasi dan kesepian itu dia sudah cukup umur, cukup usia, tapi belum berkeluarga, dan akhirnya dia lampiaskan dengan ya mengadopsi boneka begitu. Lalu kalau dihubungkan dengan dunia mistis, dunia misteri, memang gitu ya, boneka ini selalu dikaitkan dengan ya spirit, dengan roh halus. Seperti kita tahu ada filmnya gitu kan, boneka yang dimasuki arwah hantu membunuh manusia gitu kan, kayak Annabelle gitu. Kalau di kita boneka itu ya selalu menjadi media untuk santet orang gitu kan. Serem-serem memang kalau ya kita pandangnya secara luas-luas lagi begitu. Dan di video berikutnya saya akan membahas media boneka untuk santet. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.